FBFM is everywhere. Please check our website on www.9020fbfmradio.com. Best audio you can get at number one music in your town. Oke, hari ini semoga kalian semuanya sehat walafiat ya. Dan as always, hari ini gue Banyu Nugra di FBFM di Happy Morning Show. Live streaming kita di Facebook dan juga di Instagram FBFM ada. So, buat kamu semua jangan lupa untuk nonton kita, karena hari ini kita bakal ngomongin tentang tema kesehatan, especially tentang mata. Dan kebetulan hari ini adalah World Sight Day 2021, right? Is it cool? Yes. Oke, jadi tema kita ini lebih spesifik karena memperingati hari yang spesial, dimana dengan tema spesifiknya adalah Love Your Eyes. Nah, gini dia nih. Boleh ya nanti. Tapi mungkin listener udah mau tanya, ada siapa yang hari ini gerangannya? Alright, kita perkenalkan. Narasumber saya hari ini adalah Dr. Diana Dewi Anggreni MKes. Apa kabar Ibu Dokter? Halo, apa kabar? Thank you Bu udah datang ke FBFM. Semoga suasana, waalaikumsalam, semoga hari ini suasana menyenangkan Bu ya. Siap. Insya Allah. Dan apalagi tema kita hari ini adalah Love Your Eyes. Kita harus mencintai mata. Ya. Mata kita, mata pasangan juga bisa. Mata hati. Mata hati juga bisa. Mata semuanya happy listeners penuh dengan energi kebahagiaan ya. Bu, mungkin boleh sedikit begini Bu. Ini perkenalan boleh ke saya Bu. Oh iya saya mau. Alhamdulillah pokoknya. Oke. Mungkin happy listeners sekarang mau tahu tentang profil dari BKMM Cikampek ya, sebagai badan kesehatan mata nih, khususnya di area Cikampek, dan ternyata mencakup sudah sampai Subang, Jakarta. Pasien-pasien udah banyak banget. Nah, kemarin kita udah spesifik tentang kesehatan mata banget ya kan. Terus sekarang juga kita mau tahu tentang profilnya dari BKMM ini. Nah, sekarang Ibu Diana akan menjelaskan buat happy listeners semua yang lagi dengerin kita di FBFM atau di streaming juga. Ibu Diana mungkin juga happy listeners mau tahu nih Bu tentang apakah itu Balai Kesehatan Mata Masyarakat BKMM Cikampek Bu. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya. Jadi saya di sini ingin memperkenalkan profilnya BKMM. Jadi mungkin beberapa sudah kenal BKMM Cikampek. Yep. Meski katanya letaknya di Kecamatan Kota Baru ya, tapi karena namanya masih BKMM Cikampek, kita sebut tetap BKMM Cikampek. Jadi kami adalah UPT vertikal, Mas. UPT vertikal, unit pelaksana teknis vertikal miliknya Kementerian Kesehatan. Ya, jadi kami ada di dalam pembinaan langsung Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Ya. Spesialisasi kami adalah di pelayanan kesehatan mata. Wah, gitu. Ini dia. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang punya happy listeners nih. Oh, happy listeners ya. Oke. Jadi kalau ada yang punya gangguan, ingin mengetahui bagaimana sih gitu mata kita ada gangguan, sekedar kepengen ngecek aja, boleh silahkan datang ke BKMM di Cikampek. Nanti gitu. Pengecekannya, alatnya semuanya lengkap ya Bu ya. Ada yang baru di kami. Ada yang baru? Ada yang baru boleh, di kami. Bu, sedikit dikasih tahu. Ya, jadi selain alat kesehatan kami yang baru, kami punya alat VECO yang terbaru. Punya alat pemeriksaan tonometer yang terbaru, sudah non kontak. NCT gitu kan. Dan yang paling heboh adalah kami punya gedung baru. 5 lantai. Fine, ya maaf gitu. Bukan sombong. Ini adalah sengaja dibuat untuk fasilitas happy listeners dan semua masyarakat Indonesia umumnya. Betul, untuk kenyamanan happy listener semua datang ke BKMM. Jadi kalau misalnya dicek tuh udah nggak takut lagi karena gedungnya bagus, alatnya canggih, dan dokternya baik, itu yang paling penting ya. Pasti baik. Oke, siap Bu Diana. Nah, mungkin juga listeners pengen tahu nih tentang visi dan misi BKMM Cikampek sekarang nih, apa nih Bu? Pastinya kita spesifik di kesehatan mata ya. Jadi visi kita adalah manusia yang sehat, produktif, mandiri, melalui program pelayanan kesehatan mata. Itu visi kita. Ya, jadi kita memang fokus pada kesehatan mata. Kalau misi banyak, misinya tuh banyak. Selain kita pelayanan kesehatan perorangan, kemudian kita pendidikan, kita pembinaan tenaga kesehatan pula, kita promosi, edukasi,
Dan yang di dalam gedung kita juga ada kegiatan administrasi perkantoran. Wow, itu dia lengkap ya. Sudah Ibu Diana jabarin tentang visi misi dari BKMM Cikampek, baik secara personal atau individu atau secara meluas ya Bu ya. Dari bidang pendidikan juga ternyata diambil pendidikan juga. Dan pelatihan ya. Menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Kalau untuk pendidikan Bu, contohnya misalkan goes to school atau seperti apa Bu? Jadi kalau pendidikan ada dua nih. Jadi kita juga menjadi tempat belajar teman-teman. Nggak cuma perawat, nggak cuma tenaga kesehatan, ada beberapa juga dari misalnya SMK yang betul. Administrasi, mereka belajar administrasi perkantoran, ada juga yang magang gitu Bu. Ya. Kemudian kita juga melakukan bimtek keluar. Jadi untuk perawat-perawat puskesmas dikoordinir oleh dinas kesehatan setempat, kita kumpulkan dalam seminggu kita berikan materi-materi bagaimana deteksi dini kesehatan mata. Jadi pada saat pasien di puskesmas ada keluhan mata, mereka bisa melakukan deteksi dini. Dengan deteksi dini berarti pengobatannya bisa lebih awal dan lebih kemungkinan sembuhnya akan lebih besar begitu. Keren nih listeners. Jadi ketika petugas puskesmas yang sudah menyeluruh ke pedesaan pelosok, meskipun alat belum canggih yang ada, tapi setidaknya pemeriksaan dininya itu yang penting ya Bu ya. Pemeriksaan dininya yang penting. Akhirnya nanti ada rujukan ke BKMM. Siap. Keren ada nih. 16 provinsi binaan kami 16 punya. provinsi? 16 provinsi binaan. Seluruh Indonesia nih Bu ya? Iya, seluruh Indonesia. Wow, keren Bu. Nanti kalau kesana-sana perlu MC kabarin saya Bu ya. Oke, happy listeners. Nah, kita juga mungkin mau ngomongin tentang tugas pokoknya sekarang Bu. Tugas pokok dan fungsi BKMM Cikampek sekarang ini apa nih Bu? Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, kami adalah UPT vertikal milik Kementerian Kesehatan. Jadi dasar kerja kami, organisasi BKMM adalah berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Yang terakhir kami punya adalah peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja BKMM. Jadi di situ ada struktur organisasi. BKMM itu dikepalai oleh seorang kepala. Ya, jadi sebutannya adalah kepala balai. Saya di sini sekarang. Kemudian saya dibantu oleh satu orang kepala subbagian TU. Dan kemudian di level selanjutnya adalah teman-teman di fungsional. Jadi ada dokter spesialis mata, dokter umum, teman-teman perawat, analis laboratorium, teman-teman apoteker, dan CSSD laundry itu ada di jabatan-jabatan fungsional, plus teman-teman yang sekarang hadir mendampingi saya di kemitraan itu pada level jabatan fungsional. Komplit itu, ya Bu ya? Iya, itu di organisasi kami yang sekarang. Nah, itu dia tuh tugas dan fungsinya ya Bu ya. Dan mungkin juga listeners mau tahu tentang jam operasionalnya dari BKMM Cikampek ini. Nah, ini ada yang baru nih untuk jam operasionalnya. Silakan dari jam 8 sampai jam 2 ya Bu ya. Pukul 14. Pukul 14 tuh, jadi jam 8 pagi sampai 14 sore segera untuk datangi BKMM. Nah, tentang struktur organisasinya nih Bu, untuk BKMM Cikampek sekarang tuh seperti apa? Ya, sekarang kami dibantu oleh ada dokter spesialis di kami. Ada 4 orang dokter spesialis yang sekarang melakukan pelayanan di di BKMM gitu ya. Jadi selain dokter spesialis mata, kami juga ada dokter yang dari Unpad itu juga membantu pelayanan di kami. Jadi sudah saya sebutkan sebelumnya, BKMM dikepalai oleh seorang kepala. Kemudian saya dibantu oleh Ibu Rina sebagai kepala subbagian TU, dan tadi teman-teman fungsional. Semoga lagi ada nonton. Dokter Yayan, ada Dokter Irma. Pasti sudah kesini. Dokter Irma, Dokter Mira, dan Dokter Ana untuk spesialis matanya. Ada Dokter Sri, Dokter Yunia, dan Dokter Iwan untuk dokter umumnya. Pasukannya lengkap ya listeners. Jadi kamu dimanjain untuk kesehatan matanya tuh ya. Nah, sekarang mungkin di antara happy listeners yang mungkin lagi streamingnya di daerah-daerah tuh sampai pelosok, mau tahu juga perbedaan dari BKMM dengan puskesmas dan juga rumah sakit Bu, biar nggak ketuker nih Bu. Siap. Nah, seperti apa Bu perbedaannya? Tadi sudah saya singgung. Puskesmas itu adalah FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi puskesmas untuk dan kami BKMM dengan rumah sakit adalah FKRTL, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Itu bedanya. Jadi di puskesmas happy listener bisa datang untuk memeriksakan apa aja, termasuk yang tadi saya sebutkan. Untuk kami konsepnya adalah deteksi dini. Deteksi dini ya Bu ya. Kesehatan mata. Gitu ya. Kemudian untuk mata spesial
bisa dirujuk ke kami di BKMM. Untuk problem yang lain, masalah kesehatan yang lain, rumah sakitlah rujukannya. Jadi sebetulnya kami dengan rumah sakit itu sama, levelnya sama, tugasnya sama, hanya di BKMM karena sudah jelas Balai Kesehatan Mata, kami spesialisasinya di kesehatan mata. Nah, gitu. Itu dia ya. Jadi perbedaannya itu lebih spesialisasi BKMM ini untuk kesehatan mata. Bu, kalau lihat orang yang matanya sehat atau enggak, kayak Ibu lihat saya misalnya, kelihatan nggak Bu ini sehat matanya? Pasti sehat. Saya agak nunduk juga karena malu happy listener. Anyway, sekali lagi hari ini Happy Morning Show masih di World Sight Day 2021 dengan tema kita ada Love Your Eyes. We'll be right back. 902 FBFM, musiknya nomor 1 di kota kamu. Welcome back, happy listeners di Happy Morning Show barengan gue Banyu Nugra dan juga Dr. Diana dari BKMM Cikampek. Ternyata beliau ini sekarang untuk jabatannya di BKMM menggantikan Dr. Eko ya. Terus sempat juga berbincang sama Dr. Eko. Ya biasa Bu ya, apa namanya perpindahan ya. Ibu dulu di Tangerang Bu? Saya di Tangerang di rumah sakit. Tapi sekarang ke Cikampek, so saya menyambut Ibu dengan antusias. Terima kasih. Dan semoga Ibu bisa banyak memberikan manfaat dengan ilmu yang Ibu berikan, dengan pekerjaan Ibu berikan untuk seluruh masyarakat Cikampek khususnya dan umumnya untuk Purwakarta, Subang, karena kliennya atau pasiennya dari BKMM ternyata Purwasuka sampai dari Jakarta ada, dari luar kota juga ada. Luar biasa itu Bu. Dan kebetulan sekali lagi kita masih dalam memperingati World Sight Day 2021 dengan tema Love Your Eyes. Harus cintai mata kalian, happy listeners. Oke, kita sekarang tentang kegiatan spesifiknya dari BKMM. Apa nih Bu untuk kegiatan utama dari BKMM Cikampek ini sendiri Bu? Terima kasih Mas Bayu. Jadi untuk kegiatan kita punya 2 nih. Jadi mungkin tadi yang kita membedakan kita dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit itu lebih kepada UKP, usaha kesehatan perorangan. Kita punya 2 misi di sini, UKP dan UKM. UKP dan UKM. UKM usaha kesehatan, upaya kesehatan masyarakat. Umum ya itu berarti ya. Jadi kalau UKP itu pasien-pasien yang datang ke BKMM kita layani one by one, person by person. Kalau UKM kita sasarannya adalah masyarakat. Seperti kita datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan UKS. Seperti kita datang ke daerah-daerah untuk melakukan bakti sosial. UKS itu penyuluhan ya Bu? UKS itu tidak hanya penyuluhan. Kami melakukan pemeriksaan juga. Jadi dan ternyata gangguan penglihatan pada anak juga angkanya cukup besar gitu. Padahal mereka masih maksudnya usia sekolah gitu Bu? Usia sekolah. Dan itu banyak yang tidak diketahui sama orang tua. Jadi itulah kita tugasnya di situ melakukan deteksi dini. Jadi dan kemudian kita berikan kacamata gratis Mas Bayu teman-teman untuk untuk yang di UKS itu. Jadi ada tim yang datang ke UKS melakukan pemeriksaan ke sekolah-sekolah. Nah Bu, mungkin ini tertarik juga nih supaya listeners benar-benar aware tentang kesehatan mata dan juga bisa menjaganya semenjak dini, karena ternyata seperti Ibu Diana bilang tadi di usia sekolah sudah banyak yang terganggu dari kesehatan matanya. Itu lebih kena apa Bu? Apakah gadget sekarang anak-anak memainkannya atau mungkin cara belajarnya yang salah atau seperti apa Bu? Banyak faktor untuk gangguan kesehatan mata, tetapi mungkin ya untuk akhir-akhir yang terakhir ini trennya betul karena juga karena sekolahnya juga online, mau nggak mau kita harus pegang gadget. Jadi trennya memang naik Mas Bayu untuk gangguan penglihatan ya, gangguan penglihatan karena gadget gitu. Makanya kita sekarang juga lagi kampanye untuk Rule of 20. Rule of 20. Jadi setiap kali 20 menit di depan gadget kita istirahat ya Bu ya, selama 20 detik. Dengan dengan memandang kurang lebih 20 meter jauh gitu. Itu Rule of 20. Rule of 20. Nah ini happy listeners, tolong mungkin juga ponakannya ya diingetin belajar. Jadi setelah lihat gadget ya Bu, 20 menit ya Bu. Istirahat dulu 20 detik. Langsung memandang sejauh 20 meter. Nah gitu aja. Pandangannya lurus, kalau bisa buka pintu. Biar menjauh ya Bu ya. Jangan dihalangi pandangannya. Itu fungsinya adalah untuk apa nih Bu? Untuk mengistirahatkan fungsi mata. Relaksasi, iya betul. Berarti ketika terus digunakan mata, kalau dalam tubuh kita maksudnya si mata itu bisa stres juga gitu ya. Jadi ada kelelahan nantinya, kelelahan fungsi mata itu
pada jangka panjangnya akan menyebabkan gangguan penglihatan. Ya. Itu rata-rata gangguannya untuk usia sekolah. Kalau mungkin usia yang udah di atas 40 itu karena usia aja Bu ya? Ya, di atas. Jadi ada, kalau bahasa awamnya itu ada rabun dekat, ada rabun jauh. Rabun dekat. Ya, gitu. Jadi kalau yang usia kurang dari 40 itu yang miop itu, yang gangguan rabun jauh. Kalau yang lebih dari 40 yang gangguan rabun dekat, gitu. Dan tentunya pola hidup sangat berpengaruh ya Bu ya? Untuk kesehatan mata? Pola hidup, pola makan semuanya. Stres, stres semuanya. Ya. Sama apa yang dilihat gitu kan. Tes yang cantik-cantik Bu. Itu sehat untuk mata. Yes, didukung Bu Diana, berarti itu kegiatan yang menyenangkan untuk seorang MC dan penyiar ya. Oke Bu, kita berbicara tentang kegiatan dalam gedung misalkan Bu. Nah, itu apa aja Bu kegiatannya, mungkin pelayanan mata dalam gedung seperti apa? Ya, kegiatan pelayanan gedung kami yang tadi saya sebutkan UKP. Jadi pasien datang ke BKMM, kemudian dilakukan pendaftaran, pemeriksaan, nanti kita berikan pelayanan sesuai dengan diagnosis dari dokter spesialis mata. Apakah hanya diberikan pengobatan saja, hanya diberikan edukasi saja, atau sampai dilakukan operasi. Jadi kegiatan kami terbanyak adalah operasi katarak sekarang, Mas Bayu. 3% kebutaan di Indonesia itu karena katarak. 3% kebutaan itu ada 3% kebutaan dan 80%-nya karena katarak. 3% angka gangguan mata ini adalah kebutaan dan 80%-nya karena katarak. Gitu, dan memang kegiatan operasi kami lebih banyak kegiatan operasi karena katarak. Jadi silakan untuk happy listener, terutama yang katarak tidak hanya usia tua sebetulnya, tetapi memang prevalensinya masih di usia tua. Silakan datang ke BKMM, akan kami berikan pelayanan yang paripurna. Iya. Dan untuk pengobatannya sendiri dengan peralatan yang canggih, tidak takut yang dibayangkan. Dengan profesionalisme dokter mata yang paripurna juga. Karena mungkin zaman dulu sama sekarang itu ternyata lebih simpel juga untuk pengobatan ya. Seperti dokter yang kemarin terangin. Sesimpel itu ya Dok, betul katanya. Dan tidak menakutkan seperti dulu, harus disayat, dijahit gitu. Sekarang sudah enggak. Itu yang membuat aku tenang Bu. Orang awam tuh takut loh Bu kalau udah dengar operasi mata apalagi gitu, ngeri banget. Untuk kegiatan dalam gedung tadi seperti Bu yang Diana bilang. Nah sekarang untuk kegiatan luar gedungnya seperti apa Bu? Ya, kegiatan luar gedung banyak banget kami lakukan. Inilah yang menjadi tugas kami selain kegiatan dalam gedung juga luar gedung. Salah satunya UKS, kemudian Baksos, kemudian pelatihan perawat-perawat di luar kota gitu. Kemudian ya kegiatan seperti ini nih, edukasi dan promosi di radio gitu. Biar menyebar ya, yang dengar di rumah tapi di jalan juga. Nah, ini itu kegiatan luar gedung kami. Itu untuk kegiatan luar gedungnya. Makanya listener sekarang yang lagi dengerin di FBFM atau lagi streaming di YouTube-nya, di Facebook-nya juga, boleh happy listeners tanya langsung sama Dokter Diana. Nanti pertanyaan yang terpilih akan kita kasih ucapan makasih. Iya beneran Bu. Kalau hadiah nanti saya serahkan ke Dokter Diana aja ya. Siap. Bu Dokter, tentang pelayanan kesehatan sekarang. Kita ngingetin lagi happy listeners karena ini jam buka operasional yang baru. Dibukanya BKMM sekarang untuk operasionalnya dari jam 8 sampai jam 2, 8 pagi sampai 14 siang ya. Jadi silakan untuk datang ke BKMM Cikampek, dan untuk pendaftarannya tetap juga masih bisa online ya Bu ya? Bisa online. Silakan kemarin para datang. IT-nya kita undang bagaimana cara mereka mengatur pendaftaran online ini secanggih mungkin. Keren tuh BKMM. Nah Bu, berbicara tentang pelayanan kesehatan. Sekarang pelayanan kesehatannya, kalau Ibu tadi yang yang diangkatnya katarak aja, ternyata masih banyak yang lain kesehatannya. Apa aja nih Bu untuk pelayanan kesehatan yang ada di BKMM? Jenis-jenisnya ya Bu ya? Iya, jadi mata itu kan ada gangguan penglihatan dan kebutaan. Ya, jadi kita ada program namanya PGPK. Penanganan gangguan penglihatan dan kebutaan. Jadi memang concernnya dua itu. Gangguan penglihatan sendiri banyak diagnosisnya. Mungkin yang tadi saya sebutkan ada rabun dekat, rabun jauh, infeksi. Infeksi itu bisa karena virus, bisa karena bakteri ya. Kalau kita belekan itu kan termasuk gangguan kesehatan mata itu. Nah, sampai mengarah kepada kebutaan. Kebutaan juga banyak sebabnya, tapi memang yang saya sebutkan tadi 80%-nya karena katarak. 80%. Ya, jadi memang kasus terbanyak di PKMM sampai sekarang ya
katarak, gangguan refraksi, kemudian infeksi. Oke. Itu. Tapi intinya segala jenis gangguan mata bisa dilayani oleh BKMM ya Bu ya? Untuk kegiatan subspesialis memang kami belum bisa. Jadi ada satu ya, jadi misalnya gangguan mata pada bayi baru lahir. Nah, itu pada anak-anak yang jenis tertentu juga kami masih lakukan rujukan ke center yang lebih tinggi. Itu kalau menggunakan alat khusus atau teknik khusus ya Bu ya? Subspesialisasi ya. Jadi Bu, ya? Untuk kompetensi-kompetensi tertentu kami masih harus merujuk ke center yang lebih tinggi. Dan mungkin kedepannya bisa ada ya Bu? Insya Allah. Jadi kami tetap harus tingkatkan terus pelayanan kami. Tapi untuk sekarang kebutuhan pelayanan kesehatan mata yang untuk masyarakat kami penuhi, tetapi begitu kebutuhannya adalah subspesialistik, itu yang masih kita harus kita masih harus bekerja sama dengan center yang lebih tinggi. Tapi semoga dengan adanya Dr. Diana menjabat sekarang bahwa BKMM Cikampek bisa terrealisasi secepat mungkin. Biar bayi-bayi di Cikampek Purwasuka sehat Bu. Amin, 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 amin. Insyaallah matanya nih. Oke Bu, di antara listeners ketika mau berobat ke BKMM Cikampek, nah kan ada kaitannya dengan pendanaan, Ibu ya. Nah itu gimana ya sistemnya? Apakah dengan sistem JKN Jaminan Kesehatan Nasional? Apakah di BKMM juga diterima? Seperti apa Bu? Ya, prinsip setiap instansi pemerintah itu wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan gitu ya. Jadi silakan saja happy listener yang mau datang ke BKMM menggunakan jaminan BPJS Kesehatan, silahkan. Kalau yang dari luar kota memang harus menggunakan rujukan dari FKTP dulu di luar kotanya dan jadi nggak bisa langsung ya Bu, nggak direct untuk yang dari luar kota ya. Jadi kita kan tadi saya sebut ada 16 provinsi binaan nih. Tapi kalau yang di Purwasuka boleh itu langsung dari puskesmas ke BKMM karena memang bisa. Udah jangkauannya Bu ya. Tetapi kalau yang di luar itu masih harus mendapatkan pengesahan dari BPJS Kesehatan setempat gitu. Sementara asuransi di kami memang hanya BPJS Kesehatan. Kami belum bekerja sama dengan asuransi yang lain. Nah, ini yang sedang kami rintis termasuk juga. Pihak swasta berarti ya itu ya. Betul. Jadi jenis-jenis asuransi yang lain sedang kami coba jajaki juga nih. Biar nggak cuma CKN aja. Setuju Bu. Gitu. Karena kan meski ini universal coverage, semua orang harus punya CKN, tetapi mungkin ada yang lebih nyaman menggunakan asuransi non CKN. Nah, itu yang sedang kita upayakan, nanti kita rintis lah mungkin beberapa jenis asuransi non CKN. Atau sementara belum ada asuransi non CKN, teman-teman juga boleh, happy listener boleh datang dengan menggunakan pembiayaan umum. Nah, itu bisa juga. Gitu. Jadi fee for service. Service. Ya, silahkan. Semoga sekali lagi terrealisasi untuk jaminan kesehatan nggak cuma JKN tapi lebih meluas lagi, biar happy listeners yang masyarakatnya secara meluas biar dapat juga jangkauannya oleh BKMM ya. So listeners jangan kemana-mana, masih di World Sight Day 2021 dengan tema Love Your Eyes. Kita akan segera kembali 902 FBFM musiknya nomor 1 di kota kamu. Welcome back happy listeners, masih di Happy Morning Show barengan gue Banyu Nugra dan juga Dr. Diana dari BKMM Cikampek. Dan kita masih dalam peringatan World Sight Day 2021 dan dengan tema spesifiknya adalah Love Your Eyes. Ini penting sekali ya. Baiklah Bu Diana, nah ini sepertinya pertanyaan sudah mulai ada yang masuk, tapi kita tunggu dulu pertanyaannya karena kita membicarakan tentang operasinya. Wah, jangan takut ya, sekali lagi ya, jangan takut tentang operasi mata karena ternyata dengan teknologi yang makin canggih, makin simpel, makin mudah, kayak nggak seserem yang kamu bayangkan. Bu dokter, ketika ada pasien mau operasi nih Bu, apa saja yang harus dilakukan pasien Bu? Apakah harus tarik nafas dulu supaya tenang? Oh iya, betul. Seperti apa nih Bu? Banyak berdoa. Banyak berdoa, gimana Bu? Ya, jadi sama sih prinsipnya dengan pelayanan yang lain juga. Jadi satu tindakan memang yang banyak dilakukan di BKMM adalah operasi gitu ya. Jadi pasien datang yang tadi, jadi ada 2 jenis, tergantung jenis pembiayaannya. Kalau pasien umum silakan langsung datang saja ke BKMM gitu ya. Paling bawa identitas saja untuk data di kita. Nanti kemudian akan dilakukan oleh pemeriksaan oleh teman-teman spesialis, ditentukan diagnosisnya, ditentukan jadwalnya kapan. Nanti tentu ada pemeriksaan penunjang, misalnya gula darahnya, laboratorium gitu ya. Kalau atau pemeriksaan tensinya. Sesederhana itu pemeriksaan penunjang untuk operasi mata.
Kalau pasien-pasien jaminan yang tadi saya sebutkan BKMM sementara hanya dengan BPJS Kesehatan, tentunya happy listener butuh surat rujukan. Ya, gitu, butuh surat rujukan dari FKTP, boleh puskesmas, bisa klinik. Nah, kemudian surat rujukan itu dilengkapi dengan FKTP itu yang khusus luar kota ya, Bu? Atau yang dalam kota juga sama? Sama. Ya, karena BKMM kan ada rujukan dari tingkat pertama. Ya, kita rujukan tingkat lanjut. Jadi kami butuh rujukan ya. Tetapi untuk pasien non jaminan silahkan datang. Gitu. Kalau yang udah langsung aja. Kalau yang pasien umum, pasien yang fee for service silahkan datang langsung. Tanpa harus rujukan dan lain-lain, hanya membawa identitas diri saja. Itu aja. Kan. Nah, itu kalau untuk JKN butuh rujukan. Nah, itu nanti rujukan dari puskesmas, rujukan dari klinik, nanti disertai dengan identitas diri juga, KTP KK, dibawa ke BKMM. Nanti prosedurnya sama. Pasien umum maupun pasien jaminan prosedurnya sama. Akan diperiksa oleh dokter spesialis mata dulu, ditentukan diagnosisnya, disiapkan jadwal operasinya, dilakukan pemeriksaan penunjang. Kemudian dilakukan tindakan. Secara proseduralnya sama, yang umum atau yang rujukan, ya Bu ya. Cuman dari metode awalnya aja, langkah awalnya, karena yang jaminan memang harus ada rujukan dari FKTP aja. Itu aja happy listeners ya. Tapi ingat sekali lagi, meskipun kondisi pandemi sudah mulai menurun dan semoga menurun terus, protokol kesehatan tetap dilakukan ya Bu ya. Tetap protokol menggunakan kesehatan masker nanti ya. Dan di sana sudah ada pengecekan semuanya Bu ya. Sudah kami ada screening. Betul. Ya, jadi pada saat pasien datang sudah ada screening dengan formulir. Jadi pertanyaan-pertanyaan terkait COVID misalnya, apakah sedang demam, apakah sedang ada batuk pilek, apakah ada gangguan pernafasan, sesak atau segala macam, kami lakukan screening di depan. Cek suhu juga kami lakukan. Iya, dan penataan tempat di kami sudah memperhatikan distancing. Nah, itu dia social distancingnya. Karena yang saya pernah dengar juga, kalau ada pasien kadang diantar keluarganya banyak kan Bu, ya kan begitu kan. Nah, mungkin ini lebih diperhatikan untuk faktor kesehatannya, karena apalagi BKM punya gedung baru Bu, jadi dengan suasana tambah sejuk, betah kayaknya di situ. Dan untuk pasien-pasien operasi, satu hal yang perlu saya sampaikan, akan dilakukan swab antigen terlebih dahulu. Jadi kalau untuk pasien yang pro operasi, kalau yang pasien pemeriksaan biasa tidak, kami hanya cek suhu saja dengan lembar screening tadi. Tetapi kalau untuk yang pro operasi, kita lakukan swab antigen dulu. Jadi kalau yang negatif sesuai jadwal, tetapi kalau yang kebetulan positif, kita reschedule, betul ya. Untuk sedikit saja mungkin Bu, ada pertanyaan dari happy listeners, metode operasi apa saja yang ada di BKMM, metodenya Bu? Yang paling minimalis invasif adalah yang VECO pasti ya. Kami punya kami punya VECO, itu minimalis invasif, itu udah paling nyaman banget lah punya pasien. Tetapi dan kami dokter spesialis mata kami sudah mempunyai kompetensi itu semuanya. Perawat-perawat kami untuk menjadi asisten VECO juga sudah semua mampu. Tetapi tetap ada dua metode lain ya, SIX dan ECCE yang juga masih tetap kita kita siapkan metode itu, tetapi lebih memilih untuk VECO. VECO ya. Pelayanan operasi yang sangat nyaman. Bayang aja listeners, kamu dioperasi tapi tetap nyaman, senyaman dipelukan someone yang kamu sayang. Apabila ada masyarakat di luar Karawang sama Purwakarta Bu yang ingin berobat, sebenarnya ini udah disinggung tadi ya Bu ya, tapi mungkin boleh diulang Bu. Nah, itu seperti apa, bagaimana, karena cakupannya dari BKMM ini sekali lagi 19 provinsi ya Bu. Ternyata 19 provinsi. Tadi Ibu 16, Ibu keinget makan pagi dulu tadi. Kurang 3 Bu. Jadinya 19 saya tambahin Bu. Biar saya ditraktir. Jadi gimana Bu prosesnya ketika yang di luar daerah? 19 provinsi itu ternyata juga, kalau Jawa Barat saja sudah segini luasnya, kami masih punya kewajiban Indonesia gitu loh Bu. Iya, dari mulai Banten yang paling barat sampai dengan NTB, NTT di timur sana. Tetapi memang tentunya punya keterbatasan waktu dan sumber daya dan anggaran tentu. Jadi memang untuk yang daerah-daerah jauh kita skala prioritas. Jadi karena udah jauh ya Bu. Iya, jadi mungkin dalam setahun kita pilih satu provinsi yang di luar. Jadi ada lingkaran yang kecil, ada lingkaran yang besar. Nah, yang kecil ini yang Jawa Barat, DKI, Banten gitu kan, mungkin memang lebih kita sering untuk melakukan pembinaan. Gitu. Prinsipnya sama, jadi
Sementara ini kerjasama yang kita lakukan dengan Dinas Kesehatan itu tentunya dengan rumah sakit setempat. Jadi karena kalau terkait lagi pembiayaan, pasien umum monggo silahkan, tidak ada syarat apapun. Tetapi kalau yang CKN, kita biasanya data dulu lewat puskesmas setempat, koordinasi dengan dinas, dengan rumah sakit, disiapkan rujukan oleh rumah sakit setempat, baru dikirim ke BKMM untuk tindakan. Iya. Ya, jadi santai, yang 19 provinsi tetap kebagian, cuma nanti waktunya diatur. Betul. Indonesia ini luas dan saya bangga dengan warga Indonesia. Bu, sedikit Bu, fasilitas apa aja yang terbaru Bu? Mungkin buat happy listener sekali lagi biar nyaman, makin nyaman datang ke BKMM untuk fasilitas terbaru. Dari depan ya? Iya, boleh Bu. Dari depan, halaman pimpinan terbaru sekali lagi. Oh iya, betul. Yang paling atas dulu deh. Iya, ada Ibu Diana. Jadi nanti boleh ngucapin pas datang ya. Ibu selamat ulang tahun, nanti boleh kita rayakan. Gimana Bu? Ya betul, yang tadi disinggung Mas Bayu. Ya, pimpinannya baru satu. Baru September ya nanti ya Bu ya. Oke. Pimpinannya baru. Tadi sudah saya sebutkan gedungnya baru, 5 lantai. Kalau gedung baru kan ala-ala hotel loh gedung kami. Gedung baru untuk Ibu Diana deh, bikin sengaja biar betah di sini. Oke. Sudah tidak nampak sebagai tempat pelayanan kesehatan. Kami sudah atur tempat pendaftarannya, tempat pemeriksaannya senyaman mungkin gitu. Lebih canggih ya Bu ya. Terus apa ya, alat kesehatannya gitu. Jadi tadi ya secara teknologi kami tentu pilih yang paling terkini gitu. Modern. Iya. Biar melayani secara totalitas dan bikin kamu nyaman ya listeners. Siap. Dan untuk tempatnya terakhir nih Bu, di mana lokasi dari BKMM Cikampek itu ketika keluar tol Cikopo? Ibu kan dari Tangerang tuh. Ternyata belok kiri langsung nyampe. Belok kiri 2 kilo langsung nyampe. Kan posisinya di mana Ibu lokasinya? Alamatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 10. Nomor 10. Di Cikampek. Jadi kalau keluar tol itu belok kiri, dia adanya di sebelah kiri jalan. Oke. Kurang lebih 2 km dari pintu tol. Itu Ibu nggak lari ngitungnya, tapi menggunakan speedometer mobil. Dan Ibu sudah tahu itu 2 kilo, keren banget. Dan eye catching gedung kami. Maaf, bukan sombong, tapi warnanya kuning biru. Oke, maaf biar mentereng dan lebih tahu orang tentang BKMM ciri khas ya Bu ya. Betul. Jadi silakan datang, dan beberapa mungkin mengenal kami sebagai Rumah Sakit Mata Sukaseri. Nah, padahal namanya adalah sebetulnya BKMM Cikampek gitu. Ibu coba Sukaseri dikit Bu. Sukaseri. Ya. Udah bener ya? Ya sebenarnya harus dilatih lagi ya sudah. By the way, Ibu Dr. Diana Dewi Anggraini MKes, terima kasih atas waktunya terima Bu. Terima kasih Mas Bayu. Welcome di BKMM Cikampek, semoga Ibu Insya Allah, terima kasih sudah diterima. FB, nanti kita ajak kuliner buat keliling. Siap. Ya saya yang ajak, Ibu yang traktir ya Bu ya. Oke, so gue juga Bayu Nugra pamit. Terima kasih buat episode dalam rangka World Sight Days 2021 dengan temanya Love Your Eyes. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. FBFM is everywhere. Please check our website on www.9020fbfmradio.com. Best audio you can get at #1 music in your town.